Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biru para bobotoh yang setia nonton channel YouTube Radio PRFM. Berjumpa kembali bersama saya Yusuf Ansari dalam program Kisah Persib yang akan selalu hadir di channel YouTube Radio PRFM. Akan membahas seputar pertandingan Persib Bandung, terutama yang akan hadir dalam waktu dekat adalah pertandingan di pekan kedua BRI Super League antara Persijap Jepara versus Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini pada hari Senin 18 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, saya akan coba bacakan terlebih dahulu beberapa komentar dari Anda yang selalu setia menonton channel YouTube Radio PRFM ya. Ini mendengarkan kembali kiper atau kisah Persib. Ini dari Kang Ruz FM, hatur nuhun. Ini yang ditunggu-tunggu ya, kiper kisah Persib yang selalu hadir di Radio PRFM. Sukses terus untuk PRFM. Hatur nuhun ya, semoga kita terus konsisten menghadirkan informasi Persib Bandung tentunya dalam podcast kisah Persib. Lalu juga ada Kang Dadang Suhermawan. Wilujeng, welcome podcast PRFM. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, kita hadir lagi ya akhirnya teman-teman. Alhamdulillah. Lalu juga ini ada dari Bobotoh Kramat Jati Jakarta ya, ada Kang Andri Rahadian. Hatur nuhun Kang Andri Rahadian sudah pejuang. Ya, sudah nonton channel YouTube Radio PRFM meskipun jauh di Jakarta tapi tetap stay tune di PRFM. Ada juga Kang Iman Sudirman dari Garut ini tentu saja ya, yang selalu mantengin channel YouTube Radio PRFM. Jadi untuk kisah Persib kali ini kita akan coba mengulas bagaimana peluang Persib untuk memenangkan pertandingan di BRI Super League pekan kedua melawan Persijap Jepara. Dan saya tidak sendiri karena sudah ada rekan-rekan saya yang akan hadir dalam podcast kali ini. Ada rekan Priyadi. Halo, saya dulu ya. Halo. Ada Kang Aris. Halo. Nah, ada juga Kang Rifki yang tentu saja ya sudah hadir di channel YouTube Radio PRFM. Langsung kita bahas saja Persib Bandung versus Persijap Jepara. Ini laga kandang pertama nih musim ini. Kalau melihat kita sebelum ke pertandingan nanti melawan Persijap, kemarin Persib berhasil memenangkan 2 pertandingan nih. Kang Pri, Kang Aris, Kang Rifki ya. Pertama di BRI Super League pekan pertama melawan Semen Padang dengan skor 2-0. Lalu juga kemarin di playoff AFC Champions League 2 kita dapat kemenangan 2-1 lawan Manila Dijar. Mungkin analisis singkatnya aja seperti apa nih dari Kang Pri dulu deh, yang pakai baju Persib nih. Oke, siap. Kalau menurut saya, permainan Persib kemarin di luar ekspektasi lah, menurut saya gitu ya. Karena dari segi permainan seperti kurang greget ya, kurang fight gitu ya. Bisa terlihat bagaimana pola permainan yang saya kira ketika lawan Semen Padang bisa lebih baik lawan Manila Dijar, ternyata di luar prediksi gitu ya. Saya soroti penampilan Dua William ini menurut saya performanya masih kurang kurang padu lah gitu ya. Kurang bisa mengeluarkan kemampuannya gitu ya. Saya soroti dari William dulu ya, striker ya, Baros gitu ya. Di mana beberapa kali sempat menerima umpan yang cukup matang dari teman-temannya, rekan-rekannya, tapi tidak bisa kemampuan untuk menyelesaikan atau finishingnya kurang bagus itu kan. Nah, kalau William yang satu lagi, Marsilio gitu ya, itu seperti yang bingung gitu. Dia seperti memainkan perannya seperti bingung gitu. Di posisi striker dia menurut saya agak kurang menusuk gitu ya. Kalau di gelandang sendiri, saya kira masih jauh dengan performa yang ditampilkan oleh Klok ataupun gelandang di Argentina gitu. Lucu ya gitu ya. Saya kira kelemahannya kemarin di William sama Baros gitu ya, menurut saya. Kalau untuk lini pertahanan, walaupun beberapa kali sempat ada kecolongan gitu ya, tapi saya kira duet 4 kuartet kita itu cukup bagus lah. Iya, Kakang, Julio, lalu juga Matrikardi dan juga Putros ya. Iya, Putros itu cukup bagus. Dan yang saya cukup senang itu penampilan dari kiper kita ya. Teja Paco Alam itu ternyata bisa menggantikan peran Adam gitu ya. Dan bahkan dari segi permainan waktu ketika ngelawan Semen Padang sampai kemarin di Digar, bisa dikatakan cukup tenang gitu ya, dan bisa membuild up permainan gitu. Seperti itu mungkin. Ya, singkatnya dari Pak Pri memang menyoroti lini serang. Kalau Kang Aris juga sama nih, karena kemarin kan kalau kita lihat statement dari Bojan itu Kang Aris
beberapa peluang dari Barus kenapa tidak terciptanya gol karena ada satu masalah yaitu kondisi lapangan. Gimana tuh Kang? Kalau dari saya sih mungkin setelah mengamati Persib dari 2014, kalau striker Brazil kalau sekali na TTG-eun cek orang Sunda mah nya kadituna bakal TTG-eun terus gitu. TTG mungkin ada yang belum tahu TTG itu istilahnya jadi kesulitan untuk menciptakan gol gitu. Mungkin kita nggak berharap terjadi milestone versi jilid 2 atau Germany jilid 2 ya, kita tidak berharap, tapi ketika kita menarik ke belakang ke lawan saat Manila Tiger itu menurut saya murni Persib ketika melawan Semen Padang, melawan Persib ketika dengan pola 4-5-1 seharusnya kalau dari saya ya, ketika kita lihat performan Kakang di timnas U23 ketika dipasang jadi bek kanan itu menjadi king of back pass. Oh iya, ke belakang terus saja ke kiper, terus saja ke belakang. Jadi ketika dimainkan sebagai bek kanan di Persib reguler melawan Persib kemarin Semen Padang lalu Manila Tiger gitu ya, lini serang kita di sektor kanan tuh jadi berkurang drastis. Apa itu karena lini tengahnya memang tidak mau menjemput bola itu, Kang? Selain tidak mau menjemput bola, karena kalau saya pribadi hingga detik ini kita tuh kehilangan dua sosok besar sebenarnya. Coach Ijan yang mampu membuat lini tengah itu mampu bertahan dan juga menyeimbangkan pertahanan dan mampu menyuplai bola kepada Tyron Delvino. Nah, ketika Tyron hilang di Persib itu kita kehilangan sosok yang mampu mengatur ritme bola. Kalau melihat penilaian saya ketika melihat William Marsilio di Arema Malang, kurang lebih hampir 7-8 pertandingan di Arema Malang, perannya tuh lebih ke RWF. Right wing forward, bukan ke AMF, bukan ke second striker, lebih ke right wing forward. Jadi ketika kemarin gol uji coba ketika lawan Western Wanderers lawan Australia, terakhir golnya Marsilio itu diambil dari cut off dari kanan. Dia nusuk dari kanan, terus dia masuk ke dalam dan melakukan tendangan melengkung. Tiga Arjen Robben gitu kan, atau Lionel Messi di kanan. Tapi kita kalau membandingin Barcelona dan Kang Ucup penggemar Liverpool gitu ya, kita nggak punya jenderal lini tengah yang bagus sekarang. Peran Marsilio untuk menggantikan Tyron hingga 2 pertandingan resmi ataupun kita melakukan uji coba 3 kali di Thailand. Kita uji coba Piala Presiden kita 3 pertandingan. Peran Tyron belum bisa digantikan oleh William Marsilio sebagai peran nomor 10. Jadi di 2 pertandingan terakhir di lawan Semen Padang terus kemarin lawan Manila Tiger itu benar-benar kita kehilangan ritme. Kemarin mungkin Boboto juga sempat melihat itu overpass terus dari Julio Cesar, itu overpass terus ke depan, overpass terus ke depan. Di sana kita punya 3 pemain yang mumpuni menurut saya kan, ada Lucho, ada Mark Klok dan juga ada Marsilio. Tapi dikarenakan mungkin kesulitan yang tadi menahan bola, karena mau nggak mau playmaker itu harus kuat menahan bola. Kita tahu ketika Tyron megang bola tuh lengket banget, susah banget. Jadi di 2 pertandingan terakhir untuk sebagai pembuka menurut saya merasa Persib itu kehilangan roh jenderal lapangan, kehilangan AMF, kehilangan playmaker dan peran itu nomor 10 itu belum bisa digantikan oleh Marsilio. Dan saya mencatat di menit 75 ketika ada 3 pergantian pemain di menit 75 kemarin ketika ngelawan Manila Tiger, ketika William diganti Adam Alis, Beckham diganti Sadil dan Kakang digantikan Rezaldi, dan bagaimana kita melihat Putros diganti menjadi bek kanan, Rezaldi balik ke bek kiri, serangan itu mulai muncul. Saya ingat waktu itu Rezaldi umpan dari kaki kiri ditajong ku Lucho eta mun gol. Itu setengah voli yang sangat menggunakan kaki kanan bagian luar, kayak melihat McAllister menggolkan di Liverpool melawan tim-tim lawan ya. Dan sayangnya tidak menjadi gol. Tapi yang saya catat di menit 75 begitu Rezaldi menggantikan Kakang, Putros menjadi bek kanan dan Rezaldi menjadi bek kiri, itu penyerangan menjadi hidup. Jadi ketika sorry itu saya tidak tendensi. Jadi ketika Kakang bermain menurut saya untuk menjadi bek tengah dia masih bagus. Jadi salah satu ini Kang Ucup, salah satu kekurangan ketika pemain memiliki 3 posisi itu tidak akan menonjol di satu posisi. Itu mereka akan hanya tengah-tengah. Tapi ketika misalnya Rezaldi itu sebagai left back, kita tahu dia mainnya bagus. Tapi begitu kita taruh di Kakang di kanan, sepanjang pertandingan Kakang sangat jarang untuk menyerang. Pernah satu kali menit 70 dia menyerang dan passingnya kurang bagus, tidak akurat, karena dia bukan sebagai bek kanan murni. Kita punya hand di sana yang mungkin bisa dicoba untuk sebagai bek kanan gitu. Yang mudah-mudahan sih ke depan mungkin hasil obrolan ini bisa didengarkan Coach Bojan untuk kita pemain U23 kita masih punya Zulkifli yang mungkin bisa kita coba di sayap.
untuk menggantikan peran Bergwinho yang saat ini masih belum optimal gitu. Dan bek kanan kita kasih ke Hen. Mudah-mudahan sih bisa membuat penyerangan di sektor kanan dengan formasi 4-5-1 ini dengan menetapkan 2 CMF dan 1 AMF ataupun dipaksakan menjadi second striker yang bisa berjalan maksimal. Jadi poinnya adalah menurut saya lemahnya penguasaan bola, kehilangan AMF dan juga lemahnya sektor back yang untuk ikut menyerang. Kemarin Putros dominan kan, nyerang terus Putros dari kiri. Sedangkan sektor kanannya tidak diimbangi. Berat sebelahnya jadinya Kang Aris. Nah, Kang Rify kalau misalkan tadi lihat sedikit ulasan dari Kang Aris, dari Kang Pri, apakah lagi-lagi ini soal chemistry yang masih belum terbangun ini Kang? Nah itu soal chemistry itu memang nggak bisa instan terbentuk ya, apalagi kita lihat Persib di musim ini kan pemain asing baru semuanya ya, 9 9 pemain asing. Bahkan Luciano dalam statementnya setelah pertandingan dia mengakui gitu bahwasanya di pertandingan melawan Manila Tiger kemarin chemistry Persib itu sangat kurang. Dia mengakui perlu evaluasi untuk tim Persib Bandung, tapi kita patut mensyukuri Persib akhirnya tetap meraih kemenangan karena itu kemarin melawan Manila itu lagi hidup mati bisa disebut untuk mempertahankan posisi Persib agar bisa tetap main di ACL tuh. Tapi saya memang menyoroti sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Ferdin juga Aris seputar permainan Persib ketika melawan Manila Tiger kemarin di sisi kanan dan juga tengah ke depannya itu memang menjadi perhatian besar bagi kita semua. Mungkin Bobotoh juga melihat bagaimana Kakang ketika bertahan dia memang oke, tapi ketika dia membantu penyerangan berduet dengan Bergwinho cukup kesulitan. Bahkan ada momen ketika harusnya bola di umpan ke Bergwinho yang sudah kosong, Kakang justru malah ngekip bola back pass atau bahkan back pass. Tapi ini tentu menjadi sebuah catatan. Pasti saya yakin Bojan memiliki catatan dan juga Igor Tolik memiliki catatan untuk pemain-pemain yang sudah diturunkan di pertandingan melawan Manila Tiger dan juga Semen Padang karena Persib menghadapi jadwal cukup padat di 3 pekan ke depan ini gitu. Setelah kemarin melawan Manila Tiger kan kita harus bersiap melawan Persija, PSIM dan juga nanti cukup berat nih lawan terakhir di bulan Agustus yaitu Borneo FC. Terakhir begitu Adam Alis masuk, terakhir ketika melawan Manila Tiger, Adam Alis masuk menggantikan Marsilio dan menjadi pemain playmaker. Umpan kunci sebenarnya dari Adam Alis. Umpan kunci Adam Alis ke Beckham crossing ke Uliam. Kalau nggak gol itu kita hujat bareng tuh. Peluang udah banyak ya. Itu sebenarnya udah umpan kunci dari Adam Alis. Bagaimana Adam Alis menghidupkan lini tengah ketika menggantikan peran Marsilio tadi. Jadi memang kehilangan sosok Tiron sangat drastis sampai hari ini. Mudah-mudahan di kata Kang Rifki tadi di pertandingan-pertandingan selanjutnya ketika bonding chemistry sudah terbentuk, ya mudah-mudahan bisa cepat. Tapi menurut saya, hemat saya sih, ketika kemarin di Thailand udah hampir 1 bulan dan 4 kali uji coba, Piala Presiden 3 kali pertandingan, menurut saya harusnya chemistry udah harus segera dibentuk sih. Harusnya dibentuk ya. Seharusnya jangan terlalu lama gitu. Ya karena kan memang kalau kita lihat jadwal Liga 1, jadwal ACL 2 itu kan berdekatan gitu. Padat, betul. Jadi kalau misalkan memang ini kuncinya dari Bojan United sendiri ya Kang ya, ketika nanti memanage tim ini bagaimana, walaupun pemainnya secara kultur mereka baru bergabung, tapi bagaimana caranya supaya si chemistry ini cepat terbangun gitu ya. Apalagi satu negara dan satu basis Latin semua kan. Argentina bahasanya Latin, Brazil bahasanya Latin, harusnya sih lebih chemistry lebih cepat. Cuman satu sih yang masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu sih, karena dalam 2 pertandingan Persib terakhir ini belum dimainkannya Ramon Tanque. Oh iya, karena cedera. Tapi kemarin melawan Manila Tiger kan Ramon sudah masuk dalam DSP ya, udah latihan bermain, bahkan sudah sempat melakukan pemanasan, tapi memang tidak diberi menit bermain. Tentu dengan melihat peran ataupun kontribusi William Barros, kita tidak bisa mengenyampingkan 2 gol yang diciptakan William Barros ya saat lawan Semen Padang maupun lawan Manila Tiger, karena mau nggak mau memang 2 gol itu adalah 2 gol penting. Tapi di luar itu kan permainan William Barros ini masih tetap disorot gitu. Sejauh mana dia agar bisa lebih efektif dalam memanfaatkan setiap peluang gitu kan. Karena kan kemarin kalau kita lihat saat lawan Semen Padang maupun saat lawan Manila Tiger, William Barros ini punya beberapa peluang yang seharusnya mungkin itu bisa menjadi gol gitu. Meskipun di luar kondisi lapangan yang dikeluhkan ya, tapi ya setidaknya ketika nanti Ramon Tanque sudah dalam performa terbaiknya ataupun dalam kondisi terbaiknya, ya tentu itu bisa menjadi jalan keluar lah untuk lini serang Persib.
Kalau saya lihat sih mungkin gini ya Kang Ucup ya. Ini thank you sama Julian itu kayaknya beda karakter gitu ya. Saya berharap sih kehadiran Julian itu Barros itu bisa seperti Inzaghi mungkin. Barosnya sih si Inzaghi gitu. Jadi dia tidak mempunyai power yang shooting kuat, tapi positioning yang bagus. The gitu right ya. man in the right place. Coba lihatlah gol ketika lawan Semen Padang. Muntah dari Klok gitu ya. Nah, yang kedua sebenarnya itu bola golotok lah istilahnya mah dari Beckham itu gitu ya. Justru yang saya harapkan yang harusnya peluang yang pertama yang harusnya dia shooting tapi dia bawa lagi gitu ya ke dalam. Nah, saya penasaran sama si Ramon ini nih. Ketika misalnya nanti dengan karakter dua striker yang berbeda, sebenarnya Bodak bisa lebih menentukan nih karakter lawannya seperti apa. Apakah Thank you yang dimainkan atau Barros yang dimainkan gitu. Itu bisa dipilih sama Bojan. Jadi ada alternatifnya dengan kedalaman squad nantinya gitu Kang. Tapi kan balik lagi nih kedalaman squad tapi Ari salah satu aku tahu pun dari pemainnya belum cair dalam permainan kan ada SEOG-nya gitu. Betul. Jadi kita tunggu saja nanti mudah-mudahan lah di pertandingan melawan Persijap ini bisa lebih ngabret lah. Nah, ini ngomong-ngomong soal Persijap kan mereka tuh adalah tim promosi nih gitu ya. Musim lalu bermain di Liga 2 dan sekarang bermain di Liga 1. Pertandingan pertama kemarin Persijap mengejutkan dengan menahan imbang PSM Makassar yang notabene pernah menjadi juara di Liga 1 beberapa tahun silam. Nah, melihat kekuatan Persijap yang notabene nih ya, sekarang itu dilatih, saya juga baru tahu ternyata pelatih Persijap teh eta mantan pelatih Akademi MU. Wih. Si Mario Lemos teh ternyata pelatih Akademi MU. Pelatih Akademi. Wah, ngaruh sih MU-nya tergoreng kan. Tapi lamun ditinggali ya dari kan biasanya lamun misalkan tim promosi mah ketika apalagi yang dihadapi adalah juara bertahan, kumaha cara Persib mengatasi permainan agresif dari tim Persijap Jepara, apalagi kan pertandingan pertama mereka main di kandang. Kumaha dari Kang Ripki dulu tah. Tentu ini jadi sebuah tantangan tersendiri ya bagi Persib. Ini laga tandang pertama dan juga pertemuan pertama lagi dengan Persijap Jepara setelah 2014 ya. 11 tahun yang lalu, Bro. 11 tahun yang lalu. Ketika main di kandang terakhir 27 Mei 2009 kalau nggak salah. Kita menang 3-2. Itu di kandang kan. Di kandang Persijap. Di kandang Persijap, nah baru itu di kandang kita 5-0 menang. 5-0 dan itu 2014 Bro. Kata kumaha tah. Persijap ini kan kemarin teh cukup superior ya di Liga 2 ya. Sekarang ganti nama ya jadi apa? Championship ya. Oh iya, Championship. Tentu ini Persijap itu kalau dilihat dari kedalaman skor kan mereka tidak terlalu banyak pergantian pemain. Salah satu pemain asing yang dipertahankan kan si Rosalpo ya, kapten yang dan juga striker utamanya Persijap. Kalau melihat pertandingan kemarin lawan PSM sebenarnya kita belum bisa mengklaim Persijap bermain cukup superior karena kemarin kan PSM Makassar sendiri kan belum full tim. Karena masih tersuspend akibat di FIFA-nya. Masih di ban karena ada permasalahan sehingga belum bisa menurunkan semua pemain asingnya. Tapi tetap sih kalau lihat dari kerangka tim dan juga format permainan dari Persijap sih sudah terbentuk ya, sudah mulai terlihat. Meskipun nanti kita tidak bisa melihat bagaimana permainan Azikri sebenarnya. Karena Azikri kan statusnya pemain pinjaman. Biasanya kan pemain pinjaman nggak bisa main ya. Karena kalau kita lihat pertandingan kemarin PSM Persijap, Azikri itu ternyata memiliki peran penting di lini tengah Persijap gitu. Betul. Jadi ya tentu Persijap sejak tahun lalu juga kan terkenal dengan permainan cepatnya juga kan. Ketika dulu kan ada Paiton Tiauma, terus Pablo Prances, bahkan beberapa mantan pemain Persib ya, Jang Wahiman, Cucu Hidayat pernah main di Persib juga. Ternyata Persijap kalau meskipun dia sudah belasan tahun tidak kembali ke kompetisi strata teratas, permainan mereka masih seperti itu sih kalau saya lihat. Tentu ini jadi tantangan bagi Persib, terlebih Mat Ricardi ketika setelah lawan Semen Padang kan dia bilang permainan di sini itu ternyata cepat-cepat. Sedangkan Mat Ricardi kan dia musim lalu main di Rumania di Eropa, permainannya kan teknik gitu kan, build up dari bawah ke tengah ke depan itu lebih terstruktur. Tapi kalau di Liga Indonesia kan back banyak lari, kompas, lari gitu kan. Ini tentu jadi sebuah perhatian lah. Terlebih Persib cukup
cukup disebut dirugikan sih dan tentunya karena waktu istirahatnya lumayan terkuras kemarin Acel beda dengan Persija kan 1 minggu. Iya. Nah ini soal waktu istirahat dan juga recovery tim mungkin Kang Pri ini yang selaku yang suka main bola nih ya melihat waktu recovery tim Persib yang begitu singkat dibandingkan dengan Persijap Jepara yang punya waktu pemulihan ataupun persiapan yang cukup panjang. Apakah kans itu masih cukup terbuka untuk Persib memenangkan pertandingan nanti? Oke. Kalau menurut saya sih kans untuk menang masih cukup besar ya. Kenapa Bojan Hodak sekarang memilih pemain-pemain yang dalam satu posisi itu ada 2 atau 3 pemain yang backup gitu ya. Gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa menjadi keuntungan Persib sendiri gitu. Ketika misal tim utamanya kelelahan, ada tim lapis kedua yang memang secara kualitas padan gitu Bang Ucup ya. Menurut saya sih dengan format sekarang yang misalnya dalam 1 minggu harus main 2 kali, harusnya Persib tidak ada masalah harusnya menurut saya ya. Karena yang pertama kekuatan Persib musim ini kan lengkap lah istilah dalam artian setiap posisi itu ada opsi lah yang bisa dimainkan gitu. Walaupun menurut saya tetap aja gitu ya kalau misalnya the winning team tetap harus dipertahankan. Cuman kita harus lihat juga dari segi kekuatan dari setiap pemain gitu ya. Saya kira yang kayak ada beberapa pemain yang memang harus menurut saya harus diberikan kesempatan. Misalnya kayak Sadil yang bisa menggantikan Baros mungkin atau misalnya William Marcilio gitu ya. Lalu di kirinya Febri juga bisa dimainkan untuk menggantikan Berginho gitu ya. Saya kira kan untuk bisa memenangkan dengan kondisi prima masih cukup ada lah ya. Ada gitu ya. Karena dengan sekarang dengan format kompetisi yang Persib harus di Asia juga, Bojan sudah tahu dengan timnya sudah tahu lah bagaimana caranya merotasi pemain atau misalnya menjaga ketahanan tubuh pemain. Saya kira harus dipahami lah oleh pemain Persib. Nah Persijap juga sebenarnya bermain tuh lintas daerah juga gitu, cukup jauh juga gitu ya. Walaupun kemarin secara pertandingan Persijap melawan tim U23-nya PSM gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Secara keseluruhan U23 gitu ya. Makanya kalau misalnya dari statistik permainan kemarin ya memang Persijap juga agak terlihat menguasai pertandingan, bahkan banyak peluang-peluang yang kalau bisa kita dilihat di highlight itu banyak peluang-peluang yang dihasilkan oleh Persijap gitu. Dan saya mencatat sih ada kayak strikernya Persijap yang bersama Franka itu cukup harus si Franka kan ngegolin gitu. Dan proses golnya juga cukup indah gitu menurut saya gitu dan prosesnya itu cukup baik lah menurut saya. Itu yang harus diwaspadai oleh Persib gitu. Oke, siap baik. Jadi Persijap meskipun tim promosi karena mereka juga punya pemain-pemain yang cukup bagus ya Pak ya. Sehingga walaupun pemainnya bagus tapi Persib masih punya peluang untuk memenangkan pertandingan karena materi pemain Persib juga jauh lebih bagus ya. Cuman ya masalahnya ini Kang Uco 2 pertandingan di pertandingan terakhir lah di Persijap itu posisinya 1-1 terus gitu. Dan bisa menang pun itu hanya di kandang. Kalau misalnya dari 2014 ya kita sampai sekarang gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang jadi barriernya Persib itu adalah ketika bisa menguasai atmosfer pertandingan di sana di Kartini karena walau bagaimanapun mereka itu tuan rumah dan pasti akan didukung oleh supporternya gitu ya. Dan itu yang harus diwaspadai oleh tim Persib sendiri. Apakah mentalnya kuat ya ketika misalnya dikepung oleh puluhan ribu pendukung Persijap, mampu tidak gitu Persib untuk keluar seperti itu. Oke, coba kita tanyakan ke Kang Aris. Kang Aris kan ini biasanya lamun Persib main tandang teh selalu ada faktor non teknis. Nah, sebagai yang dulu pernah kursus wasit, kursus Pak? Wasit PSSI Cetilu sebagai mantan wasit PSSI, kumaha tah melihat faktor non teknis yang harus diwaspadai Persib di laga nanti melawan Persijap. Kalau lihat head to head terakhir kan main di Jepara teh orang draw wae tah. Jijinya terakhir bisa menang di 27 Mei 2008. Pasti lamun orang ngecek di YouTube, lamun ngecek Persijap Persib pasti gol Pablo Francisnya, gol indah Tamamur Sadatnya. Jeung gol indah tendangan bebas jarak jauh Evaldo Silva ya, kapten nu ayeuna jadi orang Jepara. Tadi dikenalkan saya wasit ikut diklat wasit PSSI dan dapat lulus C3 tahun 2009. Memang faktor non teknis yang jadi bukan dari internal tapi dari eksternal sebenarnya kan. Ada banyak aturan-aturan hal-hal yang aneh yang tiba-tiba muncul lah ketika kalau Persib main. Tapi
mudah-mudahan kita bisa kesampingkan itu, Bojan bisa fokus dalam pertandingan yang tadi ya disebutkan oleh Kang Pri bahwa gol terakhir menit 97 dari Prangka ke gawang PSM Makassar itu terjadi di menit 97. Gol menit-menit akhir. Dan yang paling mengerikan itu kalau kita sempat ngelihat ngelawan Manila Diger, menit akhir tuh hampir 2 sama. Oh iya benar, hampir kagolan dah. Cornell menit akhir Rezaldi, Julio Cesar, Matrinari itu nggak ada yang ngawal satu pemain dari Zambia. Itu hampir tidak, untung saja tidak gol. Jadi artinya ketika ngelawan Persijap nanti di kandang Persijap di Bumi Kartiri, jadi faktor non teknis saya kira Bojan udah 2 tahun pengalaman udah bisa mengalahkan itu. Sudah bisa mengalahkan itu. Jadi memang yang bisa agar kita bisa memenuhi hasil maksimal, evaluasi dari 2 pertandingan terakhir wajib dilakukan Bojan tadi. Ya kita wajib coba Bergwinho lagi underperform ya kita coba pemain Sadil di sayap kanan gitu. Kita coba kembali formasi awal Adam Alis ke AMF. Ketika Lucho kita jadikan di playing playmaker untuk menghalau untuk sebagai pondasi awal penyerangan dan juga sebagai benteng terakhir untuk menghalau sebelum masuk ke center back, dan juga Marco kita jadikan sebagai CMF central midfielder. Itu yang harus bisa kita lakukan. Karena kemarin lawan Manila Diger 3 peluang dari menit 27 itu sebenarnya kita udah hampir kebobolan udah 3 kali ketika kalau Manila Diger finishing strikernya bagus. Kosong depan-depan ketika umpan heading itu tidak ada satupun DMF yang di sana. Kita benar-benar kehilangan sosok Haryono, kita benar-benar kehilangan sosok Kocijan yang mampu mendelay serangan langsung untuk berhadapan dengan back. Kemarin ketika posisi Lucho dan Mark dengan dua-duanya sebagai CMF dan bergantian untuk membantu penyerangan, begitu ada serangan balik dua-duanya repot. Peran Marsilio malah tidak terlihat ketika lawan Manila Diger. Dia tidak bisa ngatur bola, tidak bisa ngatur serangan, dan tidak bisa membantu saat bertahan. Malah Beckham yang luar biasa dengan tackling terakhir tuh ketika serangan balik. Artinya yang sangat berbahaya itu nanti ngelawan, satu yang harus diwaspadai adalah tendangan bebas, tendangan pojok, bola mati itu harus menjadi perhatian Bojan. Mudah-mudahan ini semua bisa fokus, bisa berarti waspada. Jangan sampai membuat kesalahan di sekitar kotak penalti. Kotak penalti yang 16 meter lah. paling ngeri itu Sadio main hantem terus. Kalau ngambil bola tuh dia selalu nggak pernah marking. Zona marking itu harusnya dimainkan. Sadio tidak memainkan zona marking. Dia dengan tenaga barunya, dengan segarnya dia langsung main ambil bola. Ketika lawan bermain pintar itu bisa jadi pelanggaran dan membahayakan. Itu Sadio saya catat lawan Manila Diger 2 kali. Dan mudah-mudahan ngelawan Persijap nanti, Persijap gol lawan PSM kita ketahui dari bola mati, berharap Sadil ataupun tim Persib lain untuk menghindari bola-bola mati di kotak 16 atau di sekitar kotak penalti itu sangat berbahaya. Dan kalau dari catatan saya, Kang Ucup, selain tadi pertanyaan pertama faktor non teknis, saya sebagai alumni wasit, memang saya kira di dua musim pertandingan Bojan bisa mengatasi itu dengan baik dan akhirnya menjadi juara. Gitu. Cuman di pertandingan lalu mungkin di PRFM saya selalu jadi berbeda dengan yang lain, karena menurut saya mungkin banyak faktor keberuntungan yang menaungi Persib gitu. Betul. Banyak keberuntungan ketika lawan Western Wanderers 2 kali tiang gawangnya Adam Piersbeck itu kena tiang. Terus ke lawan Manila ketika tiga peluang itu tidak menjadi gol. Artinya ini akan menjadi PR buat Bojan. Keberuntungan itu tidak selalu ada di tiap pertandingan. Kalau catatan dari saya yang pertama adalah bek kanan tidak bisa mampu membantu penyerangan. Bek kanan. Yang kedua adalah pemain tengah kita tidak punya defensive midfielder, tidak punya Jordan Henderson, tidak punya kalau di Barcelona tidak punya Sergio Busquets, gitu. Di Real Madrid kita nggak punya Toni Kroos-nya gitu. Nah ini yang harus dibangun oleh Persib agar ketika ada serangan balik itu bisa langsung dicegah oleh pemain tengah dulu gitu. Jangan langsung berhadapan dengan striker. Apalagi tadi Kang Rifki memberikan catatan 2 back kita Julio Cesar sama Matrinari itu kalau diajak sparring sprint itu pasti repot. Jigana bakal juga si Alberto teh ring bola mang. Kata mah ya David Lalu nih. Ini sekarang kita ngomongin pemain kunci ya kedua tim ya. Kalau dari Persijap kira-kira saan kudu diwaspadai. Rosapo sama Rangka. Pasti. Dan satu ternyata saya baru lihat, ternyata di Persijap itu ada mantan pemain diklat Persib seangkatan dengan Beckham, namanya Rahmat Hidayat. Oh, sugan orang teh Rahmat Hidayat dulu yang itu kan di PSMS. Lain ya. Ya tadi pas ditinggali IG-na Rahmat Hidayat orang Bandung gitu, pas ditinggali ternyata di IG-na seangkatan jeung Beckham. Berarti si Persijap teh ya kentalnya nuansa Persib. Aya David Lali, aya Sepa, Aji Kri. Rahmat Hidayatnya tanya. Baheula Aji Nurprijal. Dan ternyata saya yakin sih Rahmat Hidayatnya mun teu salah posisinya back
pasti dia sudah tahu bagaimana pergerakan Beckham seperti apa gitu. Nah, sadiklat masa guru sa ilmu meureun ya. Benar. Nah, jadi ini tentu jadi sebuah warning gitu. Karena di 2 pertandingan ini kan baik itu lawan Semen Padang ataupun lawan Manila Tiger kemarin, Beckham kan menjadi salah satu pemain kunci Persib di serangan. Bahkan di lawan Semen Padang kan jadi man of the match. Pemain menang HP hiji tuh. Bener. Kalau katakan Pri, saya tah kira-kira pemain Persijap nu kudu kudu dijagaan bisa. Rangka, Hamisi sama yang agak gimbal tuh ya Alexis gitu. Alex siapa ya? Itu pemain asing juga, itu bahaya. Cuman yang saya catat itu Hamisi itu Hamisi yang dari PSS Sleman itu. Nggak tahu tuh kalau misalnya lawan Persib dia tuh seperti ada tenaga dari luar ya, powernya kuat banget gitu, pengen membuktikan ada gairah tambahan gitu. Karena kemarin beberapa kali saya lihat highlightnya lawan PSM juga, tembakan dari jarak tengahnya itu cukup luar biasa, cukup berbahaya gitu untuk kiper gitu ya. Nah kalau Franka ya memang kualitas strikernya kelihatannya memang cukup harus diperhatikan sama Julio gitu ya, atau Matricio gitu, karena pergerakannya cukup bagus dan penempatan posisinya cukup bagus juga gitu ya. Nah saya nggak tahu nih apakah Adam bisa main atau enggak ini. Saya penasaran juga nih penampilan Adam di Liga 1 ini. Nah itu kan ada masalah atau apa gimana gitu. Kalau kemarin kan statement Bojan Adam cedera, ada masalah di ankle-nya setelah latihan, nanti jalikeun meureun tuh kumaha gitu. Oke, siap. Berarti itunya yang harus diwaspadai dari Persijap. Nah sekarang kalau ke Kang Aris, karena tadi lebih tahu nih soal si permainan Persib, kira-kira pemain Persib yang bisa memecah kebuntuan siapa Kang Aris kira-kira? Meren nggak tahu ya, hampir semua bobotoh yang saya tahu nah si Persib mainnya gitu, nah si menit awal sampai menit 30 menit gila tapi menang wae aneh gitu. Nah itu menurut saya faktor keberuntungan. Nah ketika ditanya siapa sih yang bisa membawa Persib membawa perubahan yang baik untuk Persib ketika ngelawan Persijap, permainan lini tengah lebih hidup, sih menurut saya Adam Alis jika kembali ditaruh dipercaya kembali sebagai attacking midfielder ataupun second striker ataupun menjadi nanti metronom sebagai CMF, dan William kita coba Bergiunho kita ganti geser untuk dijadikan cadangan, dan Marsilio kita kasih posisi naturalnya dia. Ketika di Brazil ternyata dia posisinya emang RWF sama dengan Ciro di sayap. Nah, ketika Marsilio kita kasih formasi naturalnya kembali di RWF, Adam Alis sebagai penyuplai bola dan di kiri ada Beckham, di striker mau Ulian Baros atau mau Ramen Tengku, menurut saya nggak akan jadi masalah. Yang penting yang bisa menghidupkan pola permainan adalah Maklok dan Lucho kita pastikan untuk menjaga keharmonisan lini tengah. Tapi untuk yang mengacak-acak di antara Lucho, Maklok dan juga Adam Alis, menurut saya Adam Alis punya potensi karena dari junior hingga senior dia berposisi sebagai gelandang serang, sebagai IMF, sebagai second striker di Persija Junior juga dia bermain sebagai gelandang serang. Jadi menurut saya Bojan harus mau berani menggeser Marsilio ke formasi alamanya ke RWR untuk berani mencadangkan Bergiunho, dan di sayap kiri ada Beckham, dan di tengah bisa Ulian atau bisa Ramon. Tapi yang bisa menjadi kunci pemainan Persib berubah adalah menurut saya Adam Alis ya. Begitu. Dan satu lagi, berani memainkan bek kanan, tidak memainkan Kakang sebagai bek kanan. Kalau tetap memainkan Kakang sebagai bek kanan, saya kira lini serang Persib di sektor kanan akan menjadi lemah kembali. Karena saya tadi julukin di awal King of Back Pass, kalau Kakang itu nggak pernah berani membawa bola soloran, entah bermain hati-hati ataupun tidak berani, ataupun mungkin strategi Bojan, tapi yang pasti ketika Kakang main di bek kanan, lini serang sebelah kanan kita menjadi lemah. Padahal dulu kita punya Supardi, Ridwan. Itu udah pasti ketika juara 2014. Kita Haryono sebagai gelandang pertahan, Firman Utina sebagai metronom, dan Konate sebagai AMF-nya, playmaker-nya itu bermain sudah sangat baik. Dan saat ini di 2025 formasinya tidak berubah jauh menurut saya. Ketika di kiri Putros dengan Beckham sudah bekerja sama dengan baik untuk sili serang, tapi di sebelah kanan Bergiunho itu bermain sendiri. Apalagi karakter Bergiunho itu nggak pernah melepas bola dengan cepat. Kalau bola udah di dia pasti dia delay. Nggak pernah dia bola langsung satu sentuhan itu jarang. Bergiunho pasti orangnya tahan ke soloran. Nah, apalagi ditambah Kakang yang tidak berani untuk membantu serangan. Nah, menurut saya jadi otomatis mau nggak mau ada dua sektor yang harus diperhatikan Bojan agar permainan Persib lebih hidup lagi, yaitu berani memainkan Adam Alis di awal dengan formasi AMF sebagai AMF, dan juga berani mengganti Kakang dengan back yang lebih natural, yang berani untuk mendukung sektor penyerangan. Tapi kan masalahnya ada aturan, Kang Aris. U23. Nah, Marsilio tinggal diganti Zulkifli. Ya, apakah Bojan berani memainkan
Kakang di sama Zulkifli atau tidak gitu. Iya. Karena mungkin tapi kalau menurut saya ya Kang Aris ya tetap formasi 4 back ini harus dipertahankan, karena kalau misalnya ngerubah back di kandang orang lain Persijap itu agak berbahaya, agak riskan gitu. Menurut saya sih tetap memang 4 kuartet ini harus dipertahankan kalau menurut saya Kang Aris. Tapi ya memang mungkin harus ada pemahaman dari Bojan yang ke Kakang untuk jangan king of back pass aja gitu ya, gitu. Harus berani untuk membawa bola kayak gitu. Karena kemarin aja beberapa kali ketika misalnya bola itu dari kiper ke Kakang agak tersendat gitu. Nggak cepat untuk mengalirkan ke depannya gitu, seperti yang bingung gitu. Itu yang harus diperbaiki gitu. Nah, Oke, gimana nih formasi nanti? Apakah harus tetap mempertahankan? Karena kan dua pertandingan terakhir Bojan nggak pernah ganti pemain tuh untuk starting lineup pertama tuh. Tapi sih kalau saya sih menarik kalau lihat komentar-komentar bobotohnya baik itu di Instagram PRFM atau di Instagram Persib dan juga di media sosial yang lain. Banyak yang menginginkan Bojan Hodak untuk men-switch posisi William Marsilio dan juga Bergunyo. Jadi William ke sayap, Bergunyo ke tengah. Jika pas zaman di Borneo kan ke tengah. Siapa tahu gitunya main di posisi sebelum nama rada ayaan gitu. Nah, terus yang perlu dicoba juga sih kemarin permainan di tengah, dua tengah ya, si Luciano sama Klopp udah Klopp ya, udah bagus. Tapi apa salahnya untuk mencoba Deddy Kusnandar juga sih, karena Deddy Kusnandar ini seperti tidak ada tapi berpengaruh gitunya. Ya. Saya teringat kemarin ada sosok yang tidak terlihat tapi pergerakannya terlihat. Makanya perlu dicoba sih Deddy Kusnandar, karena kan kondisinya udah semakin membaik ya setelah cedera panjang. Siapa tahu gitu ini bisa, karena kan Persijap permainannya cepat, pasti berbeda dengan Semen Padang yang kemarin yang cukup agak bisa ngedelay permainan, karena kalau kita lihat statistik Semen Padang kan lebih unggul dalam segi penguasaan bola dibandingkan Persib gitu. Tapi kalau kita lihat pertandingan PSM melawan Persijap ini kan cukup cepat ya permainan bolanya, bagaimana dia mengalirkan bola. Saya kira sih Deddy Kusnandar bisa jadi salah satu breaker ataupun istilah baheula mah gelandang pengangkut air. Dan gelandang pengangkut trafficnya. Ketahuan lain. Saya yakin Deddy Kusnandar bisa karena dia juga jago ngedelay bola gitu ya. Si Deddy Kusnandar teh gitu, walaupun bisa nahan bola. Jadi pemain anu asalnya di tukang gitunya, misalkan kan si William Barros sering bantu bertahan juga, Beckham, terus hampir semua pemain Persib sekarang sering bantu bertahan. Jadi ketika Deddy Kusnandar ngedelay, pemain-pemain depan ini bisa ke posisinya dulu gitu. Nah, kumaha Kang Pri tadi? Ya betul gitu ya, kayak kehadiran Deddy Kusnandar gitu ya. Pelatih Coach Rahmat aja bilang bahwa Deddy itu pemain baik, pemain yang berkualitas, pemain yang memang disiplin gitu ya. Gitu. Bahkan Firman Utina juga bilang bahwa back pass-nya Deddy Kusnandar itu sangat bagus lah di Indonesia itu, termasuk yang nomor 1 lah di Indonesia gitu. Cuman ya memang pilihannya sekarang itu kalau misalnya banyak pendengar PRFM atau misalnya yang followersnya PRFM bilang bahwa permainan Persib itu indah, ya memang pilihannya Bojan itu biasa dari 2 tahun ini pragmatis. Dia tidak memerlukan permainan yang indah, tapi yang penting menang gitu. Entah itu skornya 1-0, 2-0, 3-0, yang penting menang gitu. Karena dalam perjalanan kompetisi itu permainan bagus tapi tidak diimbangi dengan kemenangan, buat apa? Betul. Kayak menurut saya, makanya saya sepakat sih dengan Bojan bahwa walaupun permainannya tidak cantik, tapi yang penting menang itu sih. Betul. Dalam mengarungi kompetisi ya. Tapi apakah Bobotoh ridho? Tidak, karena sejak dulu Persib itu permainannya indah. Bahkan disebut Pangeran Biru karena tiktak. Tapi alangkah baiknya mainnya cantik jeung menang. Itu dia. Nah, ini mah terakhir ya, prediksi skor. Seberapa Kang Rifki? Persijap versus Persib 1-0 cukup lah. Menang mana? Menang Persib Pak. Persib sama golkeun aja. Beckham. Siap. Kang Aris, kumaha Kang Aris?
lamun formasinya sama dengan Manila Diger dan Semen Padang, saya ngambil skor seri. Seri seberapa? 1-1. 1-1. Oke. Kang Pri? 2-1 kan? 2-1. Menang Persib. Menang Persib. Oke, siap kalau gitu ya. Jadi kita tunggu saja nanti pertandingan antara Persib Jepara versus Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hatur nuhun Kang Pri. Siap, hatur nuhun. Kang Aris, Kang Riki sudah gabung di channel YouTube Radio PR FM dan Anda juga pendengar PR dan subscriber channel YouTube PR FM. Bisa like, komen, dan juga share konten ini karena kita nanti juga akan kembali membahas seputar Persib Bandung dalam Kisah Persib. Saya Yusuf Ansari pamit. Wassalamualaikum, salam biru. Bye-bye.